yang menggambarkan suatu objek ya. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan. Terus apa lagi? Teks puisi rakyat, teks fabel, terus ya ada masalah fiksi dan non fiksi. Dari berbagai teks itu ya, di kelas 8 kita juga tidak jauh-jauh dari teks ya, karena di kelas 8 ini kita juga masih akan mempelajari sebuah teks. Nah, teks apa yang akan kita pelajari di kelas 8 ini adalah sebuah teks yang bisa membuat wawasan kita yang membaca maupun lebih-lebih yang menulisnya lebih luas, dan barangkali mungkin bisa menjadikan kita memiliki pikiran yang kritis ya, dapat berpikir kritis. Nah, teks yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan tokoh ini. Mas Firman, kamu tahu siapa tokoh ini? Yang hadapnya belakang boleh hadap ke depan dulu. Ya, Adli Firman. Dan siapa tokoh ini? Siapa namanya? Ada yang bilang Mata Najwa ya. Bagaimana karakter dari tokoh ini? Kita cerdas, seperti wawasan yang luas, terus kreatif, boleh, terus lagi berani tampil di depan, ya terdepan ya dalam mewawancarai dan juga mengungkap beberapa isu-isu yang sedang happening, yang sedang hangat di keadaan atau kompetensi yang harus kamu capai dalam pertemuan kali ini adalah kamu harus bisa mengidentifikasi unsur teks berita. Untuk mencapai kompetensi ini, nah kamu harus bisa nanti mengidentifikasi ciri teks berita dulu. Apa sih cirinya teks berita? Kemudian yang kedua, kamu juga harus bisa, setelah mengetahui ciri berita, kamu harus bisa tahu pengertian teks berita, dan setelah itu nanti kamu bisa mengidentifikasi unsur teks berita. Nah, jadi selain penilaian keterampilan dan pengetahuan, kamu juga nanti dinilai sikapnya ya, terutama pada saat diskusi seperti ini, keaktifannya, kemudian pada saat diskusi kelompok juga bertanggung jawab dan juga gotong royongnya Bu Bupit nilai, serta nanti pada saat presentasi juga nanti Bu Bupit akan nilai dan juga ketika menanggapi presentasi dari teman juga ada penilaiannya. Jadi selain pengetahuan dan keterampilan, ada juga penilaian sikap, begitu ya. Sebelum kita mulai mengidentifikasi, mengenali ciri dan juga pengertian teks berita, yuk kita simak sebuah video berikut ini. Setelah mengikuti kejuaraan agar Kamu simak ya, nanti akan sampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan video ini. Caksilat asal Kota Tegal, Jawa Tengah, Atifah Wismawati kembali ke Tegal pada Kamis siang. Kamu simak beritanya? Itu berita tentang apa? Tentang apa? Arnaila silakan. Tentang menang. Ya. Oke, siapa yang memenangkan atlet silat di tingkat dunia itu? Atifah Wismawati, hebat ya? Itu tadi dari mana? Rumahnya di mana? Di Tegal Selatan, Kota Tegal ya. Saat ini masih jadi seorang mahasiswa. Tadi kamu sudah melihat sebuah video itu. Tadi sudah kamu sebutkan itu siapa yang ada dalam video itu, yang diceritakan adalah Atifah. Terus apa beritanya? Yang memenangkan kejuaraan dunia dan dia mendapatkan uang 100 juta, mendapat bonus ya dari pemerintah kota. Itu di luar dari hadiah yang dia dapatkan dari perlombaan yang dia menangkan di Malaysia itu. Selain mendapat juara-juara itu, mendapatkan juga bonus dari wali kota. Nah, sekarang setelah kamu melihat video itu tadi, itu termasuk berita bukan? Kenapa kamu bisa menyebutkan bahwa video itu adalah sebuah berita? Ya betul, karena itu adalah sebuah peristiwa yang nyata. Maka berita itu harus ditulis berdasarkan peristiwa yang nyata, atau namanya adalah fakta. Selain itu, ciri berita yang kedua adalah apa itu aktual? Ya betul. Mungkin tidak Atifah itu memenangkannya 3 tahun
Teks yang menarik, teks yang ditulis secara langsung, Fahri. Teks yang masih baru, oke. Terus ada lagi, Nafis, barangkali mau berpendapat. Berdasarkan ciri-cirinya tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian teks berita? Teks berita adalah peristiwa yang baru terjadi, ya, terjebak fakta, ya. penting atau menarik. Tepuk tangan untuk Mbak Silvi. Mbak Syifa, ya. Menyimpulkan apa hubungannya gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan? Ayo, silakan. Yang keras lagi? Ya, apa maksud komposisi? Ya, sebelah kanan adalah komposisi untuk membuat pastel. Dari mana pastel terbentuk? Itu terbentuk dari tepung telur, wortel, kemudian ada daun bawang, kemudian ada bihun dan juga telur. Seperti itu juga sebuah berita. Berita itu tersusun atas sebuah unsur. Nah, unsur-unsur berita ini supaya kita lebih mudah mengingat, kita bisa sebut dengan adik Simba. Oh, sama sekali lagi. Adik Simba. Makanya apa, di mana, kapan, siapa, sudah menerima semua LKPD-nya? Ada berapa lembar? Lembar pertama itu berisi sebuah teks. Lembar kedua adalah tabel yang harus kamu isi unsur berita dan hasil identifikasi kejadiannya dan seterusnya. Ya, mengapa? Ya, kemudian di tabel berikutnya itu adalah identifikasimu, hasil identifikasi setelah kamu menganalisis teks yang ada pada halaman pertama. Kamu boleh berdiskusi dengan teman satu kelompokmu. Nanti setelah itu perwakilan akan membacakan hasil diskusinya. Dan sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas. Oke. Ulangi 20 menit ya. 20 menit untuk mengidentifikasi teks ini. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan menabrakkan pesawat itu pada jawaban yang A. Oke. Nomor 1, percaya benar merupakan kejadian yang nyata. Apa itu? Tabrakan pada lawan faktual. Y. B. Lanjut ke nomor 2. Peristiwa yang diberitakan merupakan peristiwa yang benar. Kemudian pertanyaan berikutnya. Menyatakan kronologi. Apa itu? Kenapa? Naila. Terus kenapa? Ya ternyata skornya 3. Kenapa skornya 3? Kamu tahu jawabannya? Oh ini mau sampai nanti jawabannya tahu ya. Sampai nanti kita akan mulai lagi sebuah game nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing individu. Kami kan masih kelompok ya. Oke silakan duduk. Terima kasih. Seminar yang harus nanti kamu teruskan mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya segera baginya. Tulis secara jujur. Ini namanya refleksi secara jujur, bukan melihat jawaban teman kamu. Dan jawaban yang kamu pilihkan itu juga sangat berarti untuk Pipit sebagai tempel kawasan yang lutut ya. Oke. Terus berikutnya kelompoknya Nafis, silakan kelompok Nafis. Kelompok Nafis ayo.